Oke guys, kita lanjut. Balik lagi bersama gue Bill dan kita bakal lanjut di part selanjutnya yang bakal kita bahas yang gue udah modif di GSX series ini. Kemarin kita udah bahas soal velg tralinya, info-info yang gue udah kasih. Sekarang kita pindah ke silver yang ada di stang. Ya, kita bakal bahas kali ini soal si S1 brake pump dari Racing Boy. 14 mm gue pakai di sini master rem sama gue udah pakai kopling hidrolik. Jadi kita sekalian bahas sama kopling hidroliknya. Oke, gue bahas dari master rem dulu. So, ini adalah S1 series dari Racing Boy master brake pump 14 mm. Dia udah punya yang baru itu di 17 mm. Ya, cuma warnanya nggak silver. Dia cuma pakai satu warna kayak apa ya? Titanium, bukan titanium sih, kayak grey gitu. Kalau ini kan silver, dia grey. Nah, gue pakai ini yang 14 mm warna silver, dan gue padukan dengan selang rem yang gue udah pakai di sini udah lama sih. Gue pakai selang rem ini Hell Performance, gue pakai udah lama, dan seperti yang teman-teman lihat, selangnya waktu gue pakai di R kemarin, waktu motor ini masih R, selangnya kepanjangan. Tapi begitu gue rubah ini udah ke S, kayaknya selangnya pas banget tuh. Jadi gue nggak harus keluarin duit lagi buat ganti selang rem depan. Untungnya ya. Nah, so sebenarnya ini gue bilang ini adalah upgrade ya teman-teman. Ini upgrade di mana master rem ori yang gue rasa itu ada di ukuran sekitar 12 mili berpindah ke saat ini udah pakai yang 14 mili plus mekanismenya udah dari depan. Jadi mekanisme cara kerjanya untuk mengerem itu tonjokan ke karet di dalam untuk nonjok ke minyak remnya untuk ke kaliper udah dari depan. Jadi di beberapa review mereka mengatakan itu lebih efisien dan lebih bagus kinerjanya daripada yang dari samping. Master rem lama atau yang sebelum ini ada yang tipe oval. Kalau ini udah 14 mm udah pakai tabung. Minyak remnya udah ada tabung, tapi yang tipe lamanya dia masih oval, more like kayak standar, dan itu memang sama persis 12 mm kalau nggak salah, dan dia nonjoknya dari samping cara kerjanya. Nah, jadi dengan dengan mekanisme seperti ini, proses pengereman jadi lebih baik, ditunjang dengan selang rem yang memang untuk high performance ya, motor-motor ber-cc besar ada banyak yang pakai high performance, jadi membuat pengeremannya jadi makin enak ya. Jadi kurang lebih itu kenapa gue upgrade. Walaupun untuk sekarang gue udah nggak pakai lagi buat kebut-kebutan lagi, tapi kira-kira spesifikasi performanya seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita pindah ke master kopling. Kenapa pakai kopling hidrolik? So, jadi gini teman-teman, kopling hidrolik itu pada dasarnya dibuat untuk motor-motor dengan cc besar. Kenapa? Karena mekanisme koplingnya yang sudah mungkin 1000 cc, 600 aja kalau nggak pakai kopling hidrolik mungkin udah agak berat gitu ya kita mau tarik koplingnya. Apalagi jadi kopling hidrolik ini akhirnya dibuat untuk mempermudah cara kerjanya dari cara kerja labrang untuk menarik si kopling ini berubah menjadi cara kerja kayak rem. Cara kerjanya dari cairan, melalui cairan. Jadi untuk memasang master kopling hidrolik di motor 150 cc yang notabene bukan peruntukannya. Jadi kita harus menggunakan master clutch pump di bawah ya. Master clutch pump itu gue pakai juga yang dari RCB, dan master atasnya kita pakai yang S1 juga, sama kayak master remnya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas master atasnya, karena dia S1 juga, kualitas dan kinerjanya udah nggak perlu dipertanyakan lagi, udah oke banget. Tapi yang jadi masalah yang sering terjadi adalah bocor di bagian stud bawah. Kenapa bocor? Ada banyak sekali penjelasan kenapa dia bocor. Salah satunya adalah karena dia posisi ada di samping mesin, di mana mesin yang panas. Jadi di dalam stud itu ada karet-karet untuk lewat si cairan ini untuk neken. Bocor karena panas. Dia selalu ada di daerah yang panas. Walaupun kita jalan ada angin, tapi karena dia ada di daerah dekat mesin panas, mengakibatkan dia sering bocor. Yang kedua, ada penjelasan di mana
karena ini bukan peruntukannya ya, jadi dengan kata lain kita maksa pasang yang bukan pada tempatnya, mengakibatkan pemasangannya itu harus benar-benar teliti. Kenapa? Cara kerjanya di dalam stud itu adalah cara kerja dengan menggunakan karet ya kan. Dia ada batang besi yang akan menonjok si couplingnya untuk kita saat kita pindah gear ya kan. Nah, kalau dipasang tidak presisi atau mungkin cuma dipasang begitu aja dan dia miring, itu akan membuat karet itu tidak bergerak pada posisinya. Dengan kata lain, dia bergerak mungkin kelebihan di sebelah kirinya, kanannya, itu yang akan bikin stud itu bocor. Di beberapa alasan lain ada yang bilang brand tertentu mungkin kurang bagus, bla 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 bla. Gue pakai RCB ini dan gue bakal bikin video lagi kalau itu bocor. Karena gue akan menghitung juga kira-kira dengan posisi motor kayak gini, gue pakai nggak harian lagi kan, gue udah pakai paling seminggu sekali, dia akan bocor berapa lama. Oke, nah selanjutnya motor ini gue dulu udah upgrade kopling, kanvas kopling, plat kopling sama fairnya. Kenapa? Karena gue bawa tiap hari, gue pengen ada sensasi yang enak gitu kan. Jadi gue ganti kanvas sama plat kopling pakai RG, ya RG, sama gue ganti fairnya pakai fair kodok 6 ya, 6 piece fair kodok racing ya. Itu kodok racing, mungkin katanya itu salah satu brand yang sangat booming di masa-masa 2 tak dulu, dan itu terbukti teman-teman. Gue pakai itu 2 tahun, feel-nya itu nggak berubah sampai gue pindah ke hidrolik. Jadi terbukti lah kualitas ya kan. Nah, jadi sekalian juga gue pengen nguji juga sih stud dari RCB ini bisa bertahan nggak dengan plat sama fair kopling seperti itu. Nah, jadi bagaimana supaya meminimalis si stud ini untuk tidak bocor. Karena kalau bagian atas, master atas itu udah nggak masalah. Itu nggak masalah karena master atas itu karena S1, sampingnya juga S1, jadi nggak masalah sebenarnya. Yang masalah itu di bawah. Oke. Yang pertama adalah teman-teman kalau mau pasang ke stud ini di bagian bawah ini, pastikan yang pasang ini memang benar-benar tahu dan ngerti cara pasangnya. Jadi dia akan pasang itu sepresisi mungkin, dia akan pasang itu dengan rapi, dia akan pasang itu dengan kuat, jangan sampai dia goyang dan dia berubah setelan koplingnya. Ditambah teman-teman kalau udah dipasang, jangan diotak-atik lagi. Kenapa? Apalagi teman-teman otak-atik sendiri. Kalau teman-teman mau otak-atik sendiri, ukurannya akan berubah. Mungkin teman-teman pikir, gue mau bikin jadi jauh nih, gue mau bikin jadi deket nih. Mungkin teman-teman bisa rubah itu langsung di master atas aja, putar aja di bagian atas itu, ya kan? Nggak perlu teman-teman merubah di bagian bawah lagi, karena kalau teman-teman merubah di bagian bawah, yang sudah diatur sama mekanik mungkin udah pas, sudah presisi, ya kan? Jadi miring dan bocor. Itu salah satu tips yang mungkin bisa bikin stud itu lebih awet. Nah, kalau bicara panas, kita nggak bisa tanggulangin karena kita mau bagaimana caranya pun stud itu harus ada di situ. Jadi, mari kita lihat setangguh apa untuk stud RCB ini. Ya, ada yang bilang ada yang sampai setahun, ada yang nggak sampai setahun, ada yang 6 bulan. Jadi, gue belum pernah buktiin, ini waktunya gue buktikan. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa update lagi. Gue bakal update lagi videonya kalau dia bocor ya, sampai ke setahun atau 2 tahun, kurang lebih begitu. So semua ini part ini gue dibikin sama PM Modification. Jadi teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya dulu, mau konsultasi soal pemasangan kayak apa yang gue pasang ini, bisa langsung ke PM Modification. Channel YouTube-nya juga ada, gue bakal kasih, teman-teman bisa konsultasi sama Kok Glenn di sana. Selebihnya sih fungsionalnya dari si S1 brake pumps ini sangat, gue sih seneng karena desain ya kita tahu sendiri RCB dalam proses dia desain satu barang keren banget. Gue udah pernah bahas kayaknya ya unboxingnya. Oke, so apalagi ya kalau soal master. Jadi teman-teman kalaupun teman-teman pasang stud terus bocor, mungkin teman-teman udah tahu penyebabnya di mana. Kalau teman-teman udah bikin tips-tips yang gue bilang tadi terus masih bocor, berarti memang coba ganti merek. Mungkin gue nggak bisa bilang stud RCB ini paling kuat juga, nggak bisa, karena gue juga belum coba. Tapi kalau bocor berarti coba merek lain, ada KTC mungkin, ada beberapa brand lain, teman-teman bisa coba. Oke? Dan untuk saat ini gue rasa itu aja.
dan feelnya masih enak. Gue udah pakai berapa 2-3 hari ini masih enak. Dan ya silahkan konsultasi dengan PM Modification kalau teman-teman mau pengen barang-barang ini, dan kita ketemu di video selanjutnya.